Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang teman-teman semuanya, pejuang CPNS. Pasti kalian degduk ya, menunggu kepastian pengumuman dari seleksi CPNS ini. Namun teman-teman semuanya, setelah pengumuman besok, tentunya akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pemberkasan. Dan soal pemberkasan di video sebelumnya telah kami posting juga. Namun banyak sekali pertanyaan yang masuk dan mohon maaf kami tidak bisa membalas semuanya ya. Sehingga kami di sini akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang umum tentang pemberkasan. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada list pertanyaan dan jawaban seputar pemberkasan CPNS Kabupaten Banyumas 2018-2019. Nah, ini sejatinya adalah pertanyaan dan jawaban di tahun 2018-19 dulu ketika saya ikut seleksi. Dan ini yang menjawab itu bukan saya, tapi dari bidang kepegawaian atau Panselda di Kabupaten Banyumas. Sehingga buat teman-teman semuanya yang bukan Banyumas bisa menyesuaikan. Karena apa? Tidak jauh beda dengan kabupaten kami juga. Sehingga teman-teman semuanya bisa meng-cross check di Panselda atau kabupaten atau instansi masing-masing. Namun di sini juga bisa menambah referensi karena sejatinya Panselda itu adalah interpretasi atau pelaksana atau pembantu dari Panselnas, yaitu PKN, teman-teman. Oke, langsung saja nggak pakai lama, kita baca yang nomor 1. Untuk surat akreditasi prodi dan atau PT, maksudnya bila salah satu saja atau harus dua-duanya. Dan legalisir cukup oleh rektor, dekan, membantu dan tidak perlu ban PT. Lalu bila kita sudah punya legalisir akreditasi dari ban PT, apakah itu bisa dipakai? Kalau pejabat yang tertanda atau tertanda tangan legalisir Kabak TU boleh apa enggak? Oke, langsung jawaban ya. Jawab. Legalisir akreditasi yang penting dari lingkungan kampus masing-masing ya. Sedangkan ijazah dan transkrip sesuai aturan masing-masing perguruan tinggi. Maksudnya apa? Ya, sepemahamanku nggak harus rektor ya. Ya, jadi yang penting lingkungan kampus masing-masing. Terus yang nomor 2, jangka waktu pemberkasan minimal dan maksimal. Ya, kurang lebih 10 hari ya. Kurang lebih 10 hari. Secepatnya sekitar tanggal 20-an ini yang dulu ini ya. Yang ketiga, surat bukti pengalaman kerja itu maksudnya gimana? Ya, nanti di daerah itu ada pengalaman kerja teman-teman ya. Jadi gini, misalnya dari kantor ada surat keterangan untuk menambah masa kerja dari kantor ya. Misalkan kalau guru itu seperti SK komite maupun SK bupati. Nah, tentunya ini juga diatur dalam peraturan, dalam regulasinya ya teman-teman, soal masa kerja. Karena kalau seperti saya itu nggak melampirkan pengalaman kerja ya, masa kerja nanti di SK CPNS ya 0 gitu teman-teman. Yang keempat, apakah tidak dikumpulkan terlebih dahulu sebelum pengumpulan pemberkasan? Ini mungkin yang tanya itu maksudnya sebelum pemberkasan final itu apakah nggak harus kumpulan dulu gitu untuk membahas atau untuk apa? Jawabannya adalah tidak. Yaitu ketika pengumpulan berkas-pemberkasan ya udah itu. Cuman nanti dalam peraturan di BKN itu ada masa itu ya, masa koreksi ya. Yang kelima, surat pernyataan ditulis tangan semua atau kita ngeprint terus ngisi manual. Begitu juga dengan DRH. Terus kalau mau manual pakai tegak sambung atau huruf kapital. Nah, jawabannya adalah belangko surat pernyataan tinggal di print atau sesuai pengumuman di website masing-masing atau SSCN, SCASN ya, diisi dengan tulisan tangan. Jadi belangkonya itu di print teman-teman, lalu nanti diisi dengan tulisan tangan. Yang keenam, keperluan untuk suket jasmani rohani disamakan tidak dengan SKCK dan ditulis sesuai surat, yaitu sebagai persyaratan pengangkatan menjadi CPNS atau ada yang di FB pengusulan penetapan NIP CPNS. Nah, ini buat teman-teman semuanya besok yang mau membuat suket ataupun SKCK, tentunya nanti ada keperluan ya, ada keperluan. Nah, di sini dulu di angkatan kami tuh juga ini menjadi pembahasan yang hangat ya. Mau bagaimana keperluannya? Apakah ada format baku atau tidak? Ada yang beredar itu seperti keperluan sebagai persyaratan pengangkatan menjadi CPNS. Ada juga yang pengusulan penetapan NIP CPNS. Nah, di sini di kabupaten kami itu jawabannya adalah yang penting ada kata CPNS-nya.
Nah, makanya saran dari saya, teman-teman pastikan di instansi kalian masing-masing itu ada nggak format baku atau boleh bebas, yang penting ada kata catat CPNS. Jawabannya adalah SKCK digunakan terbaru, tanggal setelah pengumuman dan cap serta tanda tangan basah. Untuk keperluan keduanya boleh. Nah, keduanya ini boleh. Yang ketujuh, di daerah tertulis jenjang pendidikan SD sampai S1 tidak diperlukan. Jawabannya adalah tetap ditulis riwayat SD sampai S1, tapi yang dilampirkan hanya kopi ijazah yang untuk daftar ya. Jadi tidak harus legalisir atau tidak harus ijazah asli ya. Cukup kopinya. Yang ke-8, aturan pakaian untuk foto apakah bebas atau hitam putih, pakai dasi dan jas atau tidak. Background tetap merah. Jawabannya adalah simple, foto bebas tapi sopan, teman-teman ya. Untuk GWB, guru wiyata bakti atau honorer, data dukung riwayat pekerjaan berarti SK pengangkatan komite atau SD atau melampirkan SK bupati juga. Jawabannya, ya, lampirkan SK komite dan SK bupati. Ya, seperti poin nomor 3 tadi di atas, dua-duanya ya, untuk melengkapi. Namun ya, jarang ya mungkin ya yang dapat SK bupati. Ya, kalau misalkan kamu dapat SK bupati, segera dilampirkan teman-teman ya. Segera ditanyakan di BKD masing-masing. Karena sayang loh, nanti kalau itu diakui menjadi penambahan dalam masa kerja itu keren loh. Nanti di SK-nya itu langsung masa kerjanya tidak nol seperti saya dulu. Yang nomor 10, untuk status pendidikan di KK harus terbaru atau tidak. Nah, syukur-syukur bisa diupdate, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting sertakan yang lama gitu ya. Jadi kalau masalah kayak KK itu ya teman-teman, ya nanti kan ada update setelah jadi PNS ya. Tidak harus segera sekarang diupdate, hanya masalah data-data pendukung seperti ini ya, seperti masalah nama, seperti gelar pendidikan gitu dan sebagainya. Nomor 11, di surat pengumuman pada 678 tertulis asli dan fotokopi saja. Berarti yang fotokopi tanpa legalisir atau harus tetap legalisir? Ini terkait berkas besok teman-teman ya. Jawabannya adalah bawa asli dan legalisirnya ya, harus ada legalisirnya. Ya, ini terkait berkas-berkas yang diperlukan ya. Ya, nomor 12, bila status kita di waktu mendaftar dengan pemberkasan sudah diganti, lalu dalam penulisan daerah harus mengikuti yang status belum kawin atau sudah kawin. Ini yang khusus buat teman-teman yang sudah menikah di masa menunggu ini. Jawabannya adalah status terbaru. Dokumen, maksudnya isian di daerah itu status terbaru teman-teman ya. Walaupun dokumen pendukungnya itu menyusul ya. Dokumen pendukung disertakan misalnya surat nikah. Artinya dokumen itu pas masa pendaftaran tuh nggak ada. Nah, boleh menyusul nanti ketika pemberkasan. Nomor 13. Untuk SKCK apabila tanda tangan scan tapi stempel basah apakah tidak apa-apa? Tanda tangan dan cap basah atau asli wajib gitu ya. Yang ke-14, apakah pendidikan dan status pekerjaan DKK harus sesuai dengan keadaan sekarang atau tidak? Segera disesuaikan pendidikan yang terbaru ya di KK itu ya. Di KK. Yang ke-15, pada alamat rumah di surat lamaran, jika di KK tidak tertera nama jalan atau KTP atau apa ya teman-teman, bolehkah hanya sesuai KK, hanya desa, RT, RW, kecamatan dan kabupaten? Jawabannya apa teman-teman? Boleh, karena yang diacu BKN nantinya adalah nama kabupaten atau kotanya ya, bukan kecamatan, apalagi desa, apalagi jalan gitu ya. Yang diperlukan itu kabupaten atau kotanya. Terus ini masalah ijazah hilang. Gimana ini ijazah hilang? Jawabannya adalah ijazah yang hilang harus diurus karena akan ada pemberkasan lengkap dari SD sampai S1 untuk penegrian ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah jadi CPNS menuju PNS itu nanti pemberkasan lagi ya untuk mengangkat sebagai PNS. Nah, itu dibutuhkan ijazah dari SD sampai S1 teman-teman ya. Nomor 17, boleh apa tidak di RS luar Banyumas? Nah, ini buat teman-teman semuanya, boleh nggak membuat surat kesehatan, surat keterangan itu di luar kabupaten masing-masing? Jawabannya apa? Boleh, asalkan di rumah sakit pemerintah dan ada instrumen atau alat cek kesehatan rohani atau narkoba. Nah, namun nanti di pemberkasan PNS itu harus di instansi, di sekitar instansinya atau di dalam kabupaten instansinya. Yang ke-18, kalau sudah pernah cerai, apakah melampirkan akta cerai? Jawabannya adalah
Melampirkan akta cerai agar riwayat pernikahan dapat diketahui. Ya, ini yang udah cerai harus melampirkan akta cerainya. Walaupun ini sebenarnya pendukung teman-teman, jadi enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. 19. Di pengumuman persyaratan nomor 9 tentang surat tanda registrasi atau STR buat tenaga kesehatan, apakah legalisir harus MTKI? Boleh tidak kalau legalisirnya itu MTKP? Terus STR asli tanda tangannya MTKI? Jawabannya adalah legalisir non-dokter itu bisa MTKP. Namun untuk yang dokter wajib KKI gitu ya. Nomor 20. Untuk legalisiran akreditasi universitas dan prodi, boleh apa tidak yang tanda tangan itu kabuk akademik? Nah, di atas tadi udah jelasin ya. Boleh, yang penting di lingkungan kampus masing-masing teman-teman ya. Nomor 21. Legalisir ijazah dan transkrip kalau tanggal 9 Oktober 2017. Ini kemarin 2019 ya kita pembahasan ya. Bisa apa tidak? Apa harus disesuaikan dengan yang sekarang? Nah, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya legalisir kalau bisa yang terbaru. Tapi kalau univnya jauh tidak apa-apa pakai yang lama. Jadi boleh pakai yang lama teman-teman ya. Intinya itu nggak masalah. Yang penting legalisiran. Nomor 22. Kalau sudah terlanjur melegalisir KK dan KTP, apakah boleh digunakan legalisirnya? Jawabannya adalah boleh. Nah, ini menjadi makna tersiratnya adalah ternyata KK dan KTP nggak harus melegalisir teman-teman ya. Apalagi sekarang era pandemi di masa pandemi ini tentunya kita nggak mau lah berjubel-jubel di Capil. Nah, jadi nggak apa-apa nggak dilegalisir soal KK dan KTP. Nomor 23. Jika orang tua sudah meninggal pada DRH, daftar riwayat hidup, yang diisi hanya nama dan status hidupnya saja atau semuanya diisi? Jawabannya adalah beri keterangan meninggal. 24. Jika sudah ada akreditasi BAN PT, apa masih perlu surat keterangan akreditasi? Jawabannya adalah disertakan lebih bagus. Maksudnya surat keterangan dari kampus disertakan lebih bagus. Namun yang wajib itu harus akreditasi BAN PT teman-teman. Kalau surat keterangan itu ya pelengkap lah. 25. Apakah surat keterangan bebas nafsa boleh di BNN atau Polres? Lalu, surat keterangan jasmani boleh di puskesmas enggak? Jawabannya adalah pakai dokter pemerintah dan instansi tersebut punya kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut. Disarankan pilih yang paketan saja agar tidak repot atau makan waktu lama untuk sana kemari. Nah, jadi kalau BNN atau Polres itu ya pokoknya harus rumah sakit pemerintah gitu ya. Rumah sakit pemerintah biasanya itu RSUD teman-teman. RSUD, jangan di puskesmas teman-teman ya. Rumah sakit pemerintah. Nah, maksudnya paketan itu artinya apa? Biasanya kalau di RSUD pemerintah itu, rumah sakit pemerintah itu sudah tahu ini keperluan untuk pemberkasan. Jadi langsung dikasih formatnya gitu ya. Langsung dikasih suratnya setelah tes. 26. Apa saja kelengkapan ijazah untuk nurse, dokter, dan spesialis? Jawabannya, ini teman-teman buat tenaga kesehatan, lampirkan lengkap ijazah dan transkrip S1 dan profesi Anda ya. Lalu untuk spesialis sama dan sesuaikan ya. Dan sesuaikan tidak perlu S1 Anda, cukup yang terakhir yaitu ijazah dan transkrip S2. Jika ini melekat di pendidikan spesialis Anda atau spesialis Anda ya. Oke teman-teman, itu 26 pertanyaan terkait pemberkasan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai PNS yang bertakwa dan semangat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa, jangan kendor dalam melibatkan Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.